Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Yesus kembali ke Galilea. Yesus bertemu dengan Filipus dan memanggilnya serta berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Saudara dan saudari, tujuan dari panggilan selalu sama, yakni untuk mengikuti Yesus. Jemaat Kristen Perdana berusaha untuk melestarikan nama murid-murid pertama, dan beberapa dari mereka bahkan menjadikannya sebagai nama keluarga mereka dan sebagai nama tempat tinggal mereka. Filipus, Andreas, dan Petrus dari Betsaida. Natanael berasal dari Kana. Mengingat nama adalah cara melestarikan identitasnya. Filipus bertemu Natanael dan berkata kepadanya tentang Yesus. "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Yesus adalah seorang yang dinubuatkan dalam semua kitab suci Perjanjian Lama. Natanael kemudian berkata, "Dari Nazaret, dapatkah sesuatu yang baik datang dari tempat itu?" Saudara dan saudari, pertanyaan Natanael dilatar belakangi adanya persaingan di antara desa kecil di wilayah yang sama, yakni Kana dan Nazaret. Selain itu, menurut ajaran resmi para ahli Taurat, Mesias akan datang dari Betlehem di Yehuda. Mesias tidak akan datang dari Nazaret di Galilea, seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes bab 7 ayat 41 sampai 42. Yang lain berkata ia adalah Mesias, tetapi yang lain lagi berkata bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Filipus kemudian memberikan tanggapan kepada Natanael dengan cara yang sama seperti yang dikatakan Yesus kepada dua murid lainnya. "Datanglah dan lihatlah sendiri, bukan dengan paksaan, melainkan dengan melihat sendiri supaya orang yakin." Sekali lagi dengan cara yang sama, untuk bertemu, mengalami, berbagi, menyaksikan, dan membawa ke arah Yesus. Yesus kemudian melihat Natanael dan berkata kepadanya, "Sungguh, di sini ada orang Israel yang tidak berdusta." Kemudian Yesus menyatakan bahwa dirinya sudah mengenal Natanael ketika Natanael berada di bawah pohon ara.
Bagaimana Nathanael dapat menjadi orang Israel yang sejati atau otentik jika dia tidak menerima Yesus sebagai Mesias? Nathanael berada di bawah pohon ara. Pohon ara adalah simbol Israel, seperti dikatakan dalam kitab Mika bab 4 ayat 4. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Orang Israel sejati adalah orang yang tahu bagaimana melepaskan diri dari gagasannya sendiri ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak setuju dengan rencana Allah. Orang Israel yang tidak siap untuk bertobat adalah orang Israel yang tidak sejati atau tidak jujur. Nathanael adalah pribadi yang jujur dan otentik. Dia sedang menunggu Mesias sesuai dengan ajaran resmi pada waktu itu, bahwa menurut kitab suci, Mesias datang dari Bethlehem. Itulah sebabnya pada mulanya Nathanael tidak bisa menerima Mesias yang datang dari Nazaret. Namun perjumpaannya dengan Yesus membantu Nathanael untuk memahami bahwa rencana Allah tidak selalu seperti yang manusia pikirkan atau inginkan. Saudara dan saudari, Nathanael mengakui kesalahannya, sehingga Nathanael mengubah gagasannya dan menerima Yesus sebagai Mesias, dan ia mengaku Yesus sebagai Rabi. Engkau adalah anak Allah, engkau adalah Raja Israel. Pengakuan Nathanael hanyalah sebagai pengawal bagi orang yang percaya. Orang yang percaya akan melihat surga terbuka dan para malaikat Allah naik dan turun ke atas anak manusia. Dia akan mengalami bahwa Yesus adalah ikatan baru, persatuan antara Allah dan manusia. Ini adalah mimpi Yakub yang telah menjadi kenyataan seperti yang dikatakan dalam kitab Kejadian bab 28 ayat 10 sampai 22. Saudara dan saudari, pernahkah kita mengalami sesuatu yang mustahil tapi kemudian terjadi dalam hidup kita? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.